Tapi pada kenyataannya persentase peserta yang mengikuti ujian pengadaan barang jasa yang lulusnya itu relatif sedikit. Kalau teman-teman udah baca Perpres, teman-teman udah buat daftar isi, lalu teman-teman sudah buat mind mapping, nah yang paling penting juga adalah teman-teman coba banyak latihan-latihan soal tentang pengadaan barang jasa ya. Dengan total poinnya sebanyak 90 soal adalah 255. Teman-teman cukup atau hanya perlulah membutuhkan nilai 167 dari 255 poin tadi untuk lulus ujian pengadaan barang jasa tingkat dasar. Mudah bukan? Insya Allah mudah. Jika apa? Jika teman-teman mengikuti tips and tricks yang tadi. Atau mungkin teman-teman punya tips and trick yang lain, silakan. Tapi saran saya, sekali lagi teman-teman kuasai Perpresnya. Kuasai bukan menghafal ya, sekali lagi ya. Kuasai dalam hal ini tahu letak-letak posisi kunci-kunci. Kunci-kunci bukan kunci-kunci jawaban soal ya. Kunci-kunci pasal Perpres tersebut. Seperti itu. Dan poin yang terakhir, saya kasih tips and trick cara menjawab soal ujian pengadaan barang jasa. Dalam soal ujian pengadaan barang jasa, biasanya ada pertanyaan, ada pernyataan. Nah, teman-teman semua harus benar-benar teliti dalam melihat pertama soal-soal tersebut, atau dalam melihat pertanyaan atau pernyataan tersebut dalam soal. Kenapa harus teliti? Iya, karena banyak sekali soal-soal yang menjebak. Menjebak, iya. Nah, jangan sampai kita masuk jebakan Batman, teman-teman semua. Ya, menjebak seperti apa? Ya, contoh misalkan ada kata kecuali, itu yang mudah. Atau ada kata tidak, itu yang mudah. Tapi misalkan ada kata-kata di atas sama dengan nilainya. Atau di soal kebijakan ternyata itu tujuan pengadaan misalnya. Dan lain sebagainya. Nah, jadi saran saya, pertama teman-teman teliti ya, teliti dalam membaca soal ujian atau membaca soal-soal latihan seperti ini. Yang kedua, setelah teman-teman teliti baca soal, teman-teman harus mencocokkan. Mencocokkan apa? Mencocokkan pertanyaan dan pernyataan yang ada di soal dengan yang ada di Perpres. Kenapa? Kok dicocokin? Emang mau nikah? Enggak. Tapi soal ujian pengadaan barang jasa itu harus plek sama dengan Perpres atau perka LKPP lainnya. Seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi sangat atau suka ada yang mengecoh teman-teman semua. Jadi kita harus lebih teliti. Ada soal, misalkan ya, di bawah ini merupakan kebijakan pengadaan barang jasa. Oke, kita cari kebijakan pengadaan barang jasa ada pasal berapa ya? Oh, pasal 6 misalkan. Kita buka Perpres pasal 6. Kita cari satu-satu per kalimat. Ya, per kalimat kita cocokkan yang ada di Perpres dengan yang ada di soal. Tapi itu bagi soal-soal yang memang membutuhkan kecocokan. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman sudah yakin nih, sudah hafal nih, ya udah tulis. Tapi bagi teman-teman yang belum yakin, jangan dipaksakan. Sayang, satu soal, dua soal itu nilainya ada 2, 3 ataupun 4. Ya, itu teman-teman semua. Lalu tips and tricks yang terakhir dalam mengerjakan soal ujian nantinya sebanyak 90 soal, 120 menit itu waktunya relatif cukup terbatas gitu ya. Cukup terbatas, jadi teman-teman semua kerjakan soal yang teman-teman rasa mudah dulu. Ya, karena nanti kan biasanya ujian itu online ya. Online dalam artian di komputer langsung ya. Tidak dari rumah tapi di komputer langsung. Jadi teman-teman
bisa terlihat tuh soal mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum, itu tanda warnanya berbeda, biasanya seperti itu. Jadi saran saya teman-teman semua jangan mengerjakan, jangan fokus ke soal runut nomor satu belum selesai dikerjain terus, jangan. Tapi kerjakan soal yang mudah dulu teman-teman semua, yang teman-teman yakin dengan jawabannya, ya dikerjakan. Nomor 1 sampai 5 misalkan sudah dikerjakan, yakin, isi. Nomor 6 nggak yakin, lewatin dulu. Nomor 7 nggak yakin, lewati dulu. Pada saat teman-teman sudah mengerjakan 90 soal, ternyata pas teman-teman lihat lagi, oh masih ada 10 soal yang saya lewati atau belum dijawab. Teman-teman bisa kembali ke soal-soal tersebut. Ya, bisa kembali, akan lebih punya banyak waktu untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Jangan dipantengin aja tuh, misalkan susah, oh nyari-nyari sampai buka pasal bolak-balik sampai robek tuh pasal atau per-persen, jangan. Jadi teman-teman semua lewati dulu soal-soal yang teman-teman anggap sulit ataupun ragu. Nanti jika masih ada waktu, balik lagi. Kalau teman-teman sudah selesai semuanya nih, 90 soal dikerjakan semua, tapi masih ada waktu 10-15 menit, wah, saran saya teman-teman jangan langsung keluar. Atau kalau udah bosan Pak, udah pusing, mau keluar, ya silahkan. Tapi teman-teman harus yakin dengan jawaban teman-teman. Tapi kalau masih ada 10 menit, 15 menit, sayang sekali teman-teman. Teman-teman bisa membaca ulang bagi soal-soal yang ragu. Nah, kalau ada soal-soal yang ragu, boleh dikasih tanda tuh. Udah diisi, tapi ragu, dikasih tanda. Tandanya gimana? Dicoret-coret teman-teman, bisa. Oh, nomor 25 saya ragu, nomor 26 saya ragu, tandain. Seperti itu. Jadi kalau misalkan masih ada waktu 15-10 menit, silakan kembali lagi ke soal tersebut. Itu untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Jadi kita tidak terburu-buru. Lalu ada sebetulnya satu lagi tips and trick, jangan terpancing dengan rekan-rekan yang lain, peserta ujian yang lain. Kalau ada setengah jam peserta ujian udah keluar nih, wah udah keluar, oh panik, jangan panik teman-teman. Kenapa? Karena mereka juga belum tentu lulus. Jadi pada saat ujian teman-teman semua tuh langsung tahu nih hasil ujiannya. Pada saat teman-teman meng-close itu soal-soal ujian selesai, langsung terlihat nilainya seperti itu. 167 wah lulus, 200 lulus, 150 ya nggak lulus, seperti itu ya. Jadi itu beberapa tips and tricks teman-teman semuanya, mulai tadi dari baca perpres, lalu buat daftar isi dari perpresnya, buat rangkumannya, lalu juga ada banyak latihan-latihan soal, fokus terhadap pengadaan barang jasa ya, jangan fokus sama yang lain-lain dulu, fokus sama pengadaan barang jasa, lalu teliti dalam baca soal, lalu juga cek tipe-tipe soal dan kuasai tipe soal tersebut, lalu ada juga cocokkan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang di soal dengan yang di perpres seperti itu. Lalu juga yang terakhir adalah pilih-pilih soal yang dianggap mudah terlebih dahulu yang dikerjakan. Yang belakangan atau yang ragu kita kasih tanda seperti itu. Baik, rekan-rekan BPSDM semuanya, itu beberapa tips and tricks ya untuk pengadaan barang jasa, lulus ujian pengadaan barang jasa tingkat dasar seperti ini. Bagi teman-teman mungkin yang kesulitan untuk memperoleh latihan-latihan soal, silakan di pojok kanan atas nanti ada ada link untuk ujian atau latihan-latihan soal pengadaan barang jasa. Jadi sudah banyak yang mengikuti terkait dengan ujian-ujian pengadaan. Mudah-mudahan itu dapat membantu teman-teman semua. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasinya dalam microlearning kita kali ini. Mudah-mudahan tips and trick tentang lulus ujian pengadaan barang jasa ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga rekan-rekan semuanya, rekan-rekan BPSDM semuanya dalam mengikuti ujian pengadaan barang jasa bisa lulus. Amin, amin ya robbal alamin. Tapi ingat sekali lagi, yang paling penting tips and triknya adalah teman-teman harus niat kalau teman-teman ingin lulus ya, karena banyak sekali teman-teman yang mungkin tidak ingin lulus. Kenapa? Kalau lulus jadi pejabat pengadaan dan sebagainya. Tidak apa-apa teman-teman, selama teman-teman mengikuti aturan dan sesuai ketentuan, insya Allah aman bagi kita semua. Baik rekan-rekan PPSDM yang berbahagia semuanya, terima kasih atas partisipasinya dalam microlearning kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Jika ada kebenaran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti ujian pengadaan barang jasa tingkat dasar. Semoga kita lulus semua. Amin amin ya robbal alamin.
Terima kasih. Saya Erudi Pradityo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.